Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farzal Iksan. Selaku moderator, izinkan saya untuk memimpin jalannya presentasi hari ini. Kami dari kelompok 7 ingin membahas tentang pengembangan klaster ataupun nama tanim dari kelompok kami sebagai berikut. Yang pertama ada Renan Willy Rohdan dengan NIM 202011137. Yang kedua Ubaidah Nur Halimah dengan NIM 202011147. Yang ketiga Putri Anggoro Wahyuningsi dengan NIM 202011123 Yang keempat Natasha Norma Fitria dengan NIM 202011315. Yang kelima saya sendiri Muhammad Farzal Iksan dengan NIM 202011403. Klaster diakui sebagai faktor penting yang mempengaruhi pembangunan berkelanjutan karena mampu mempengaruhi tujuan strategis unit bisnis dan ilmiah yang terkait dalam klaster untuk pemerintahan daerah, membangun model sosial dan relasional berdasarkan kepercayaan, serta merangsang inovasi termasuk inovasi dan teknologi. Penciptaan klaster yang berdaya saing di berbagai wilayah di dunia mendorong otoritas publik untuk merumuskan strategi dan instrumen kebijakan ekonomi yang ditunjukkan untuk mengembangkan struktur klaster yang dipandang sebagai cara untuk mengatasi kesulitan struktural dan meningkatkan inovasi serta daya saing perekonomian. Kegiatan yang sering diambil sesuai dengan kebijakan klaster adalah penyediaan dukungan baik secara finansial maupun non-finansial untuk klaster yang ada dan menjelaskan daya jual klaster sebagai model bisnis. Karakteristik klaster di negara asing. 1. Thailand. Pada tahun 2002, Badan Perencanaan Nasional Thailand, Dewan Nasional untuk Pembangunan Ekonomi dan Sosial atau NESDB, mengoordinasikan pelaksanaan proyek pemetaan klaster. Proyek ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing bisnis Thailand, memeriksa dan menganalisis situasi klaster saat ini di seluruh negara, serta meninjau kerangka konseptual, kriteria evaluasi untuk pengembangan klaster, dan model pengembangan klaster yang diterapkan baik secara lokal maupun internasional. Jenis klaster dalam penyusunan strategi kebijakan pengembangan klaster di wilayah Thailand sebagai berikut. 1. Terdiri dari 3 klaster di utara atau 16 provinsi, kota TI, dan taman perangkat lunak berdasarkan investasi asing langsung dari Amerika Serikat, Jepang, dan India. 2. Terdiri 5 klaster di timur laut atau 19 provinsi yang terdiri dari R dan D terkait pergerakan OTOP atau One Tambon Ban Products dan industri pendukung yang dikembangkan oleh investasi dari Amerika Serikat dan Jepang. 3. Terdiri 6 klaster di timur dan tengah dengan konsentrasi pada bioteknologi R dan D terkait agro, mobil, elektronik, pariwisata, dan industri terkait distribusi berdasarkan investasi dari Jepang, Korea Selatan, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. 2. Singapura. Pemerintahan memutuskan untuk membuat klaster berdasarkan kriteria sederhana dengan membagi industri dan sektor menjadi beberapa, antara lain: 1. Industri manufaktur, di mana klaster telah dimulai di 5 industri yaitu produksi energi dan kimia, rekayasa presisi, kelautan, dirgantara, dan elektronik. Kedua, konstruksi dan real estate. 3. Perdagangan dan konektivitas, di mana 5 industri dipisahkan untuk pergerakan orang dan produk seperti logistik, transportasi udara, transportasi laut, transportasi darat, dan perdagangan besar. 4. Pelayanan rumah tangga yang penting seperti perawatan, kesehatan, dan pendidikan yang mempengaruhi kualitas hidup masyarakat yang sangat maju. 5. Layanan modern terdiri dari 3 industri seperti layanan profesional, teknologi informasi dan komunikasi atau TIK, serta layanan media dan keuangan. Semua layanan ini digunakan di seluruh dunia dan menciptakan nilai bagi bisnis. 6. Gaya hidup, layanan makanan, dan hotel yang berkontribusi pada peningkatan standar hidup dan mempengaruhi perkembangan wisata. Selanjutnya ada karakteristik klaster dari negara Republik Korea. Penyediaan infrastruktur fisik di Republik Korea untuk dimanfaatkan oleh usaha kecil dan menengah atau UKM, universitas, pusat penelitian, lembaga lingkungan bisnis, dan badan pemerintah daerah yang bekerja sama dalam jaringan telah dikembangkan dengan cara kompleks industri yang terkait dengan kawasan industri dan taman sains serta teknologi yang besar. Pada awal proses klaster dimainkan oleh pemerintah pusat yang pada waktunya beralih ke proses yang digerakkan oleh industri dengan peran penting yang diberikan kepada otoritas daerah.
Untuk mencapai tujuan kebijakan klaster pembangunan yang lebih seimbang, maka kompleks IPTEK baru dibuat oleh pemerintah, sedangkan Taman Teknologi dan Kompleks Industri diubah menjadi klaster inovasi. Di Korea, pemerintah pusat dan otoritas regional mendukung evolusi klaster produksi menjadi klaster NND dan selanjutnya menjadi klaster inovasi. Selanjutnya ada karakteristik klaster dari negara Cina. Di Cina, klaster berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang didorong oleh ekspor. Klaster diformulasikan terutama di sektor manufaktur padat karya. Rantai pasokan yang lebih tinggi adalah klaster yang muncul di zona ekonomi khusus atau KEK di Beijing, Shanghai, dan Shenzhen. Koneksi KEK ini dapat dibandingkan dengan kompleks industri yang menyediakan infrastruktur di Korea. Salah satu faktor keberhasilan klaster Cina terkait dengan fakta bahwa perusahaan beroperasi di berbagai segmen bisnis, termasuk layanan terkait. Oleh karena itu, mereka dapat membentuk jaringan produksi yang efisien dan efektif. Metode dukungan publik 1. Thailand. Supercluster sangat penting bagi perekonomian dan motivasi pengembangannya adalah untuk meningkatkan potensi investasi nasional, produksi, dan daya saing internasional, terutama dalam hal daya saing perdagangan. Ciri khas dari kebijakan supercluster di Thailand adalah kenyataan bahwa perusahaan-perusahaan yang dibantu tampaknya bertindak sendiri-sendiri dan tidak diperlukan struktur koordinasi dalam bentuk inisiatif cluster. 2. Singapura. Kerjasama yang sangat baik dari lembaga konsultan menciptakan lingkungan yang efektif yang memfasilitasi pengembangan dan membantu untuk menghindari kesalahan yang sulit untuk dikompensasi. Kekuatan kebijakan klaster di Singapura meliputi 1. Pemilihan dan pemusatan dukungan pada klaster terpenting dari perspektif inovasi dan daya saing ekonomi. 2. Menghubungkan kebijakan klaster dengan kebijakan inovasi dan klaster pendukung dalam rangka kegiatan R&D, alih teknologi, dan kerjasama antar ilmu pengetahuan dan bisnis. 3. Keterlibatan berbagai jenis entitas industri seperti asosiasi perdagangan dan kamar dagang dalam membentuk kebijakan klaster. 3. Republik Korea. 1. Pengaruh lembaga daerah hadir di setiap tahap implementasi mereka, mengelola proses perencanaan dan menilai pembangunan infrastruktur serta memberikan dukungan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kekuatan kebijakan Republik Korea meliputi 1. Desentralisasi negara bagian dan promosi lokal alternatif KOSYOW. 2. Mendukung sistem inovasi daerah untuk membantu daerah menjadi lebih mandiri. 3. Membangun fondasi untuk membangun kawasan metropolitan. 4. Cina. Kebijakan klaster Republik Cina dikembangkan oleh pemerintahan pusat dan provinsi. Komisi Pembangunan dan Reformasi Nasional mempromosikan pedoman untuk proses pembangunan mengenai klaster industri dan dengan demikian didukung oleh pemerintah pusat dan daerah. Namun, sebagian besar klaster industri di Cina muncul secara spontan. Instrumen kebijakan klaster 1. Thailand. Yang menjadi ciri khas dari kebijakan supercluster di Thailand adalah dukungan finansial diberikan kepada masing-masing perusahaan. Pendekatan ini berbeda dengan instrumen yang digunakan di Eropa dan Amerika Serikat, di mana dukungan publik biasanya diarahkan melalui organisasi klaster untuk mendorong berbagai jenis tindakan kolaboratif antara anggota klaster atau untuk menguntungkan seluruh klaster. 2. Singapura. Salah satu instrumen kebijakan klaster utama di Singapura adalah Inovasi dan Perusahaan Dana Klaster atau I+D+E yang diluncurkan di bawah Riset, Inovasi dan Perusahaan 2020 atau RIE 2020. Dana ini bertujuan untuk mendukung proyek-proyek yang menanggapi kebutuhan spesifik klaster yang beroperasi di berbagai bidang ekonomi, khususnya mendukung kegiatan penelitian, pengembangan, dan inovasi. 3. Republik Korea. Instrumen di tingkat regional meliputi pembangunan klaster industri budaya daerah. Dukungan klaster budaya daerah di 6 wilayah. Klaster TI khusus regional,
dan menjalankan lembaga TI khusus di 3 wilayah untuk memperkuat kapasitas R&D TI regional. 4. Cina. Di Cina, program pengembangan klaster yang dikenal sebagai TORC dilaksanakan pada tahun 1998 oleh pemerintah pusat. Ini difokuskan pada pengembangan industri baru yang strategis dan industri teknologi tinggi, mempromosikan komersialisasi, industrialisasi, dan internasionalisasi produk teknologi tinggi yang diproduksi di Cina. Program TORC terdiri dari 2 bagian utama. 1. Dikhususkan untuk industri dan proyek lokal, dan yang kedua untuk proyek yang memenuhi kebutuhan strategis negara. Sekian presentasi dari kami mohon maaf jika ada salah kata ataupun yang tidak berkenan di hati, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.